Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Nasution. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan membahas tentang penggunaan huruf miring. Nah, sebelumnya huruf miring adalah huruf yang bercetak miring. Letaknya itu berbeda dengan huruf yang lainnya. Nah, biasanya huruf miring ini digunakan ketika kita menggunakan sebuah komputer. Pada saat kapan huruf miring ini akan digunakan? Yang pertama itu huruf miring akan digunakan untuk menuliskan, seperti menulis judul buku. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Pada kata salah asuhan merupakan judul dari buku yang telah dibaca, maka kata tersebut harus menggunakan huruf miring. Judul karya tulis dalam daftar pustaka, contohnya Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa cetakan kedua Jakarta 2 Gramedia Pusat Utama. Nah, pada kata Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa merupakan judul dari karya tulis yang terletak pada daftar pustaka. Nah, pada kalimat tersebut harus menggunakan huruf miring. Nama majalah, contohnya Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, pada kata Pujangga Baru merupakan nama dari sebuah majalah yang harus menggunakan huruf miring dalam sebuah kalimat. Nama surat kabar, contohnya berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, pada kata Cakrawala merupakan dari nama sebuah surat kabar dan harus menggunakan huruf miring dalam sebuah kalimat. Kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan, seperti bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya yang pertama, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Pada imbuhan di dan meng dimiringkan untuk mempertegas kepada pembaca perbedaan makna dari kedua kata tersebut. Contoh yang kedua, di dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, hal seperti ini sering kita temukan pada buku atau karya tulis lainnya. Nah, pada kalimat tersebut kata tidak dimiringkan untuk mempertegas kepada para pembaca tentang makna dari penulisan kalimat tersebut. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang pertama, upacara Peusijuek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang datang ke Aceh. Nah, pada kata Peusijuek yang merupakan prosesi adat dari daerah Aceh harus menggunakan huruf miring dalam sebuah kalimat. Yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, pada kata Garcinia mangostana merupakan nama ilmiah yang menggunakan bahasa asing dan harus menggunakan huruf miring dalam sebuah kalimat. Setelah saya menjelaskan tentang penggunaan huruf miring, selanjutnya ada beberapa catatan, yaitu yang pertama itu nama diri. Nah, seperti nama orang, nama lembaga, nama organisasi yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring. Catatan yang kedua yaitu dalam naskah tulisan tangan, bagian yang bercetak miring
atau berbahasa daerah yang dikutip langsung dari buku bahasa Indonesia ditulis dengan menggunakan huruf miring. Tetapi jika kita mengutip dari buku bahasa asing atau buku bahasa daerah tersebut, tidak perlu menggunakan huruf miring. Selanjutnya, saya akan membahas penggunaan huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebal itu artinya lebih besar. Nah, jadi dapat diartikan huruf tebal itu adalah huruf yang ditulis lebih besar dari huruf pada umumnya. Pada saat kapan huruf tebal digunakan? Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan pada bagian kata yang sudah bercetak miring. Contohnya, pada hari Jumat, siswa dihimbau untuk membawa alat kebersihan. Nah, pada kata dihimbau menggunakan huruf bercetak miring agar untuk mempertegas para pembaca makna dari kalimat tersebut. Kemudian pada kata dihimbau, huruf H ditebalkan dalam arti untuk dihilangkan agar katanya menjadi baku. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan pada judul buku, bab atau subbab. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.